3-5 gün arasında gül gibi soldurdun beni. Seni gidi mavilim, seni yaktın yandırdın beni. 3-5 gün arasında gül gibi soldurdun beni. الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. Para hadirin wabil khusus yang kami muliakan, kami cintai, Ketua Takmir Masjid Masjid Nurul Amal Al-Ustadz Syarifuddin SPD, yang kami hormati, kami cintai Ustadz Ibrahim, yang kami hormati, termasuk juga para hadirin
saya beri berita gembira untuk para jamaah masjid di sini. Saya berani bersaksi lillah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tanah masjid ini tanah yang berkah. Kemudian insyaallah juga bangunannya berasal dari rezeki yang berkah juga. Karena saya merasakan keberkahan hadirnya hati ketika berzikir kepada Allah, dan juga berita gembira sama adik-adik yang baca selawat salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berita gembira untuk Anda dan semuanya, Rasulullah hadir di tempat kita dengan selawat kita ini semua. Dan tidak lain, ini salah satu sebab adalah berkahnya tempat yang kita tempati, di samping barokahnya Ramadan dan barokahnya nuzulul Quran yang saat ini kita adakan. Semoga acara ini para hadirin menjadi saksi di hadirat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat bahwa Anda semua hari ini bertemu dengan saya. Kemudian dan ini pula sebagai rasa bangga saya, rasa haru saya dengan acara ini. Anda semua tolong angkat tangannya. Saya ijazah Anda dengan berjabat tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menyatakan man safahani dakhalal jannah wa man safahani dakhalal jannah wa man safahani dakhalal jannah. Nabi menyatakan yang berjabat tangan dengan aku surga, dan yang berjabat tangan dengan orang yang menjabat tangan tanganku masuk surga, dan orang yang menjabat tangan orang menjabat tanganku masuk surga, dan seterusnya. Dan ini ijazahnya berjalan sampai dengan saat ini. Dan alhamdulillah al-fakir mendapatkan rizki ijazah berjabat tangan dengan Rasulullah, dan Anda saya berikan ijazah itu. Semoga angkat tangan Anda menjadi isyarah berjabat tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sambil menjabat tangan, rasakan Anda menjabat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbarui iman kita bersama-sama dengan zikir la ilaha illallah. Mari bersama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saksikanlah bahwa hari ini semua jamaah yang hadir di masjid ini telah mengangkat tangannya sebagai tanda cinta pada kekasih dan Nabi-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung di sisi-Mu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah seluruh catatan dosa kami, ya Allah. Dan gantilah dengan kebaikan yang tidak ada terhingga, yang mengalir dari lautan rahmat-Mu melewati lautan rahmat yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, saya tadi mendapat wasiat dari panitia, di mana wasiatnya, tolong Pak Kiai bimbinglah kami dan jamaah kami menuju jalan yang benar, menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah untuk saya sendiri dulu, semoga saya tergolong orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah melalui petunjuk yang benar, yaitu petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilanjutkan oleh para sahabat beliau,
yang dilanjutkan oleh para ulama dan salafus salih yang sampai kepada kita dengan ajaran Nabi yang masih murni, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabinya, serta cinta juga terhadap para ulamanya, yaitu umat Islam yang berpegang teguh dengan firman Allah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah, yaitu Al-Hadith An-Nabawi, termasuk juga ijma' dan qiyas yang telah dirintis oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan semoga kita dijauhkan oleh orang-orang yang anti dengan ijma' dan qiyas para ulama yang telah diakui kebenaran ilmu mereka, yang mana mereka telah berhasil membawa kebaikan bagi umat Islam di seluruh dunia, bukan hanya di segelintir orang saja yang akhirnya menyatakan, ada yang mengatakan anti ulama, cukup dengan Quran dan hadis, kemudian tidak mau menerima kaul ulama, dan juga anti dengan madhabnya para imam madhab, walaupun mereka aslinya juga bermadhab. Karena ada orang para hadirin, ada perlu madhab, ada kan? Tidak perlu madhab, cukup Quran dan Sunnah. Padahal mereka ngomong gitu dari gurunya, betul kan enggak? Gurunya dari gurunya juga yang anti madhab. Jadi itu sebenarnya madhab anti madhab, betul kan enggak? Itu madhab anti madhab. Itu karena apa? Kalau dia tidak begitu tidak laku. Makanya yang sudah laku dibilang jelek. Itu sama dengan dagang telur di orang lain dibilang telurnya busuk, punya dia doang yang benar. Oleh karena itu hati-hati para hadirin, hati-hati. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kok ngomongnya agak keras-keras begini, Ramadanan ya. Jadi kita Ramadan anu aja ya, jangan kenceng. Tapi intinya para hadirin, saya juga mengingatkan kepada pengurus masjid, ayo jaga masjid setelah diberi amanat oleh Allah melalui rezeki yang terkumpul dengan baik ini. Mari kita isi masjid ini dengan Islam sebagaimana Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islamnya para sahabat, dan Islamnya para ulama yang mengikuti Islam Rasulullah dan para sahabat, yaitu para madhab yang 4. Itulah mereka para ulama yang telah dinyatakan sahih keislamannya dan juga sahih keilmuannya. Jangan terprovokator dengan Imam Syafi'i kok tidak pakai hadis Bukhari dan Muslim. Ya, kitab Al-Um kok tidak ada hadisnya rawi Bukhari dan Muslim. Kalau baca Muwatta kitabnya Imam Malik kok tidak ada riwayat Bukhari Muslim, berarti mereka tidak pakai hadis sahih. Ini orang yang Islam yang tidak ngerti langsung, oh iya, jangan-jangan itu ilmu palsu Islamnya, tidak pakai hadis Nabi. Lihat sejarah para hadirin, ulama hadis. Imam Bukhari tahun berapa lahir? Jadi Imam Bukhari lahirnya akhir abad kedua Hijriah. Kemudian Imam Syafi'i lahir pada abad pertama, awal abad kedua Hijriah. Imam Malik lahir di abad pertama Hijriah. Jadi belum ada Sahih Bukhari, belum ada Imam Bukhari, sudah ada Imam Malik, sudah ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tidak ada rawi Muslim, rawi Bukhari, rawi Muslim di kitab para ulama madhab. Kenapa? Mereka lahir duluan dan ngambil hadis dari gurunya, para imam hadis. Bahkan Imam Bukhari juga mengambil madhab yang 4. Ya, salah satu madhab yang wakilah Imam Bukhari madhabnya madhab Syafi'i. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayo kita berbicara nuzulul Quran.
sepintas saya juga akan bicara agak ilmiah dikit, karena sekarang kalau ngomong hanya ngomong kayak di pesantren dibilang tidak ilmiah. Padahal Islam itu adalah juragannya ilmu pengetahuan yang paling canggih dan paling modern. Pengetahuan paling canggih belum sampai dan belum seujung kukunya ilmu yang ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu para hadirin, sejak zaman dulu ulama banyak berdebat tentang Quran. Ya, ulama Mu'tazilah itu mengatakan Quran itu makhluk. Jadi yang santri-santri sudah tahu ya. Jadi sejarahnya Imam Mu'tazilah berpendapat Quran itu makhluk. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang qadim. Gara-gara ini para hadirin banyak ulama kita yang terbunuh oleh para pemimpin yang beraliran Mu'tazilah. Termasuk dalam sejarah Imam Bukhari wafat dalam perjalanan menuju penjara karena dia menolak keyakinan Al-Quran itu makhluk. Para hadirin rahimakumullah, Al-Quranul Karim awalnya oleh Allah dirahasiakan, berada dalam satu tempat yang terlindungi, bahkan malaikat tidak ada yang tahu, yang terkenal dengan nama Lauh Al-Mahfuz. Lauhul Mahfuz, papan yang terjaga, dirahasiakan, hanya Allah yang tahu. Dan Al-Quran awalnya salah satu dari rahasia di antara rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya Al-Quran di Lauhil Mahfuz? Ya wallahu a'lam, Nabi tidak pernah menjelaskan. Ketika ada di Lauhil Mahfuz, ya tidak sama dengan Al-Quran yang ada di tangan kita. Kenapa? Kalamullah. Bagaimana kalamullah? Allah berfirman tanpa lidah, tanpa mulut, dan Allah berbeda dengan makhluk, sehingga juga tanpa suara. Sehingga jangan membayangkan Quran dengan tulisan yang ada pada kita, yang di Lauhil Mahfuz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz diturunkan pada malam Al-Qadar. Karena Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Pada saat itu malam Al-Qadar bertepatan dengan 17 Ramadan. Pada malam Al-Qadar ini Quran dikeluarkan oleh Allah ke Bait Al-Izzah. Ya, di langit pertama ada masjid, ya, kalau masjid para malaikat yang namanya Bait apa? Baitul Izzah, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit pertama. Di langit di bumi ada tempat yang dimuliakan oleh Allah namanya Baitul yang di bumi. Yang di bumi namanya yang di bumi namanya Baitul Haram. Ini. Oh ya, baik. Nah, kalau begini jelas. Para hadirin, jadi di langit pertama itu ada satu tempat yang diberi nama Bait Al-Izzah atau Baitul Izzah. Kemudian di bumi Allah memberi bagi manusia tempat beribadah kepada Allah yang terbaik, di mana kalau beribadah di tempat itu keutamaannya 100.000 kali lipat beribadah di tempat yang lain, namanya Bait Al-Haram atau Baitul Haram. Itu yang ada di bumi. Antara Baitul Haram dan Baitul Izzah ini lurus sampai ke langit ke-7. Andaikan mungkin batu ya tidak hancur karena atmosfer, dijatuhkan dari
langit ketujuh di satu tempat yang disebut dengan Bait Al-Ma'mur. Apa namanya? Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat, yang mana tiap hari harus masuk 70.000 malaikat haji. Ya, hajinya malaikat tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000. Kalau malaikat haji tidak balik di bumi, tiap hari harus sholat di Masjid Haram dan tawaf di Masjid Haram 70.000 manusia jika tidak cukup diwakili oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya kalau malaikat haji tidak balik-balik. Kalau manusia haji dan umroh bisa balik, enak apa enggak? Kenapa? Malaikat tidak punya istri. Kalau kita punya istri, haji tidak balik-balik, wah digandolin sama istrinya. Udah kan tidak usah haji aja lah, yang penting kau bersamaku selamanya. Jadi di langit ketujuh ada apa? Baitul, yang kenceng dong. Pada lapar semua kali. Di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur di langit ke-7. Di langit pertama Baitul Izzah, di bumi Baitul Haram. Jadi Quran secara keseluruhan oleh Allah diturunkan ke Baitul Izzah pada malam 17 Ramadan, kemudian secara bertahap sesuai dengan kondisi diperlukan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kurun waktu 23 tahun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itulah peristiwa nuzulul Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah melalui pesuruhnya malaikat Jibril ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian selanjutnya ayat-ayat yang lain bertahap sesuai dengan kejadian di mana di situ memerlukan bimbingan. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian ini sudah tinggal waktu ada 15 menit, saya sedikit akan membahas kandungan Al-Qur'an. Ya. Karena juga ada sebagian orang dengan keterbatasan pengetahuannya menjustis orang lain salah sampai dibilang masuk neraka. Padahal yang dijustis salah masuk neraka benar. Itu salah satu ungkapan ya yang sering saya dengar. Kalau di Sunter ini nggak ada, tapi kalau di sana di tempat saya dulu di Cut Mutia Pak, waduh tiap hari yang datang ke saya, bahkan saya pernah dikeroyok sekian orang ya, termasuk grupnya itu Jamaah Islam Liberal itu ngedatangin saya itu. Alhamdulillah walaupun jawabannya tidak pakai ayat, tidak pakai hadis, mereka akhirnya ya malu sendiri. Yang tidak siap, tidak buka kitab, langsung ditanya gini aja. Salah satu diantaranya mereka mengatakan, habis sholat zuhur, habis ngimamin zuhur, saya didatengin. Ini Pak Kiai, katanya sampean Kiai. Ya memangnya kenapa kalau saya Kiai? Saya bilang gitu. Udah, saya mau tanya. Iya. Bagi kita, Quran ini hanya untuk orang hidup, tidak untuk orang mati. Ada kan yang ngomong begitu? Quran itu hanya untuk orang hidup, tidak untuk orang mati. Coba dibuka surat Fatihah, ngapain baca surat Fatihah untuk orang mati? Coba artikan ini, ada enggak urusannya dengan mayit katanya. Bismillahirrahmanirrahim, ada enggak mayitnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, ada enggak mayitnya? Maliki yaumiddin, ada enggak mayitnya? Enggak ada Pak, di sini enggak ada mayit, di sini masjid, saya bilang gitu.
Itu diantaranya apa? Mereka langsung nabrak, istilah dalam perdebatan itu bermain brainstorming, cuci otak, ditabrak dulu, orang dibikin bingung. Alhamdulillah ya waktu itu saya tidak kaget. Kemudian saya ajak duduk mereka di kantor masjid. Kemudian saya kasih tahu, memang orang yang meninggal dunia secara indera kita yang terhijab, maka orang mati menurut akal kita tidak akan bisa mendengar bacaan Qur'annya orang hidup, hatta di atas kuburannya, menurut mata dan telinga kita. Tapi Nabi ketika selesai perang Badar datang ke kuburan Abu Jahal, ngomong-ngomong dengan Abu Jahal, Abu Jahal, gimana kabar kamu? Sudah dapat janji Allah? Bagaimana? Allah benar kan? Janjinya udah benar kan? Ngomong begitu. Sahabat Umar tanya, ya Rasulullah, ngapain ngomong dengan para orang yang sudah tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara lagi? Iya, kata Rasulullah, kamu memang tidak bisa melihat dan mendengar mereka, tapi mereka mendengar ucapan kalian, dan mereka saat ini sedang berbicara dengan aku, dan aku pun bisa melihat mereka. Khusus mukjizat Rasulullah SAW. Jadi para hadirin, kalau ada yang ngomong begitu, yang sampai kepada orang meninggal dunia, Pak, ya, yang sampai bukan bacaannya, hatta pakai speaker, pakai salon yang gede di atas kuburan, suara salon tidak tembus ke dalam kubur. Akan tetapi orang meninggal bukan tidur di dalam tanah itu, yang tidur itu jasadnya, rohnya ada di alam namanya alam barzah. Di alam inilah mereka istirahat sesuai dengan kedudukannya. Yang benar menikmati kebenarannya, yang fasik menikmati merasakan adab terhadap kefasikannya. Kalau ada saudaranya seiman mendoakan, doanya bisa dengan bacaan Al-Quran. Kemudian pahala bacaan Quran yang masing-masing huruf itu mempunyai 10 pahala ketika dihadiahkan sampai kepada orang meninggal. Dalilnya di mana? Dalilnya, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu. Manusia kalau mati, in qata'a, putus. Perhatikan ya, yang putus bukan pahalanya, yang putus amal. Orang mati tidak bisa baca Quran. Ada Ustaz, ada orang mati khataman? Bisa enggak orang mati diikutkan khataman? Tidak bisa. Orang mati tidak bisa baca Quran. Orang mati tidak bisa terawih. Orang mati tidak bisa sholat. Orang mati tidak bisa nyangkul. Orang mati tidak bisa nyetir mobil. Kalau ada orang mati nyetir mobil, lari semua nanti. Jadi inqata'a amaluhu, para hadirin, bukan tidak bisa terima pahala, putus pekerjaannya. Orang mati di PHK, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa sedekah. Tapi kalau dibacain Quran, pahala bacaan Qurannya dihadiahkan pada orang mati. Sampai kalau ada yang tidak yakin dengan sampainya pahala ibadah orang hidup kepada orang mati, tolong para ustadz umumkan, ini si A tidak yakin sampainya pahala amal orang hidup kepada orang mati. Oleh karena itu kalau mati, ayo rame-rame, jangan disolatin. Ya Pak RW ya, Pak RW, kalau ada yang mengatakan tidak sampai, jangan disolatin. Apa? Yang sholat orang hidup. Kan yang sholat orang hidup, yang disolatin orang mati. Kalau tidak sampai, untuk apa? Jadi dalilnya tidak perlu pakai ayat dan hadis yang lain. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, wajib. Jadi kalau tidak yakin sampainya pahala
bacaan Quran orang hidup